Yang udah jelas-jelas koruptor masih didukung dan juga diberi doa. Sakit nih orang. Nih gue kasih tahu sama lu pada ya, kalian kalau mau jadi koruptor harus berteman sama Anies Baswedan, karena ketika kalian ditangkap kalian bakalan didukung. Kalian baca nih kata-kata abah kalian untuk Tom Lembong, semuanya berkontradiksi. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya. Kalau lu bener-bener mencintai Indonesia dan rakyatnya, nggak mungkin lu korupsi, kocak. Sumpah gue gak habis pikir gitu ya, hanya gara-gara berteman 20 tahun katanya. Bodoh amat, kalau temen lu koruptor ya koruptor. Bisa-bisanya seorang koruptor didukung, diberi semangat. Sakit tuh. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah melindungi bangsa ini dari Anies Baswedan dan juga komplotannya. Tapi di sini yang kayak setelah kejadian ini merasa bersyukur gitu kan, kayak Allah benar-benar sayang kepada bangsa kita guys. Alhamdulillah banget loh, kita nggak dipimpin sama orang yang kayak gini tadi, ya menyemangati para koruptor. Tom Lembong resmi ditetapkan menjadi tersangka setelah ketahuan korupsi impor gula senilai 400 miliar. Wow, amazing. Anak abah, lihatlah orang yang kalian bangga-banggakan dan besti abah Anies Rashid Baswedan yang kalian anggap orang yang bersih, cerdas, sekarang memakai rompi pink. Kapan giliran abah Anies Rashid Baswedan dipakein rompi pink gini? Pasti kelihatan unyu-unyu dan akan diagung-agungkan penjilatnya abah. Gimana ini anak abah, orang yang selalu kerjaannya nyinyir terhadap pemerintahan Pak Jokowi, ternyata adalah tak lain adalah maling uang rakyat. Waduh, wah anak abah, coba lihat. Sebentar lagi itu semoga saja abah kalian yang akan dipesankan rompi pink. Koruptor, kamu merana kan di pemerintahan Pak Prabowo ini ya, kejagung ya, banyak kerja sekali sekarang ya, termasuk abah itu loh yang Formula E. Surat terbuka untuk Najwa Shihab. Saya tantang untuk Mbak Najwa agar membuat berita tentang maraknya penangkapan para koruptor, terutama harus membahas penangkapan Tom Lembong. Mbak Najwa, ayolah speak up, jangan sembunyi terus. Coba bayangkan, andaikan dulu abah Anies yang menjadi presiden dan Tom Lembong menjadi menteri perekonomian dan perdagangan luar negeri, mau jadi apa negara ini? Hancur. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Caimin bener-bener lu ya. Dia bener-bener di jalan perubahan. Berubah-ubah jalannya guys. Gue udah siapin core gerakan perubahan. Kalian share video ini ke anak-anak abah. Kalian lihat di tweet anak abah 10 Februari. Dia nangis, aku ikutan nangis. Kayaknya bener-bener tulus banget mereka. Caimin. Dan pada akhirnya Caimin mengkhianatin anak-anak abah. Sorry ya anak-anak abah. Kenapa? Apa? Mana jawabannya ya? Mana jawabannya ya? Kok nggak ada jawabannya? Anak abah mencari jawaban kenapa Caimin mengkhianatin abah. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum. Kan udah dibilang dari awal, tapi kalian nggak percaya anak-anak abah. Caimin itu tim ses Prabowo. Dan sepertinya pun Caimin nyoblos Prabowo. Gue kalau throwback pemilu, sumpah ngakak banget pemilu kali ini. Lucu banget. Udahlah Imam Mahdi katanya pres, bawa malaikat, bawa surga. Siapa yang gak mendukung Anies Dajjal? Kata Aos. Ini gue udah cosplay anak abah nih dengan titik 2 di jidat. Oke guys. Tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden Dajjal. Karena Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi. PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Intinya kami siap, kader-kader PKB siap, dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintahan. Caimin bakal jadi menterinya Pak Prabowo. Pak Anies kemana? Anak abah gimana nih? Caimin
Pak Anies kemana? Ajak dong ke rumah Pak Prabowo di Kertanegara biar jadi menteri atau wakil menteri juga kayak Caimin ini. Aku masih ingat betul kawan-kawan, waktu itu Pak Anies dan Caimin selesai pilpres pas kalah ya kan, terus mereka bilang kami tetap di jalur perubahan. Sementara sekarang berubah-ubah. Tiba-tiba sekarang dia bilang narasinya kami partai PKB akan memperkuat pemerintahannya Pak Prabowo dan kami siap diperintah Pak Prabowo ditempatkan di mana saja. Waduh, memang Caimin ini memang top ya, top politikus yang sangat handal. Berbeda banget nih dengan Partai Nasdem yang sudah mengatakan bahwa akan mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo namun tidak masuk kabinet karena mengenai etika dan kepantasan. Nah ini luar biasa nih Partai Nasdem sekarang semakin oke. Nggak seperti Caimin yang kanan oke, kiri oke, kadang A, kadang B, kadang C. Yang penting untung ya terus. Tapi terlepas dari semua itu kawan-kawan, biarlah kawan-kawan kita kasih kesempatan sama Caimin untuk membuktikan bahwa memang dia benar-benar bisa menjadi pembantunya Pak Prabowo nanti di kementerian atau dimanapun. Tapi kawan-kawan kita harus kawal, kita pantau ini kawan, soalnya suka pelin-pelan, kadang kanan, kadang kiri ya nggak? Caimin, peace ya. Saya khawatir, memang dia dari Belanda semua dia piara ini mungkin, supaya gampang dihasut dengan politik lah, dihasut suku lah, suku berantem agama lah, sara lah, itu dipakai. Betul. Orang begitu cepat. Dan kalau ini terjadi kayak di Romawi, yang dulu itu zaman pembodohan begitu ya, yang kaya itu hanya pejabat dan tokoh agama. Lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang Anies lu, awas lu. Betul. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi kalau PKS lompat ke koalisi? Kondisinya sama. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah itu kan tersandra. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi aja kita adu, dia berkelahi. Wow, akhirnya Pak Anies bikin partai guys. Akhirnya nanti dipanggil Pak Ketum Anies. Halah Pak Anies, banyak kali ceritanya. Kemarin di Pilpres Pak Anies diusung, didukung oleh partai-partai besar, Partai Nasdem, PKB, PKS. Nggak ada statement-statement menjelekkan seperti ini. Sekarang di Pilkada Jakarta, nggak ada partai politik yang mau sama Pak Anies. Terus Pak Anies ngomong, partai politik mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Alah, banyak kali cerita. Oh, Pak Anies ingat nggak kemarin ya, kampanye Akbar Bijis pada saat Pilpres, Pak Anies puji-puji Pak Surya Paloh. Terima kasih Bang Surya Paloh yang sudah membukakan pintu perubahan melalui jalur politik. Di saat partai-partai lain disandra oleh kekuasaan. Sekarang ketika Nasdem beralih ke Pak Prabowo, langsung semua partai tersandra katanya. Ketika diuntungkan kau puji, ketika kau tidak diuntungkan kau jelekin. Memang si Abah ini ya. Sekarang Pak Anies bilang sok-sokan mau buat partai. Meyakinkan partai politik aja untuk mendukung dirinya maju di Pilkada Jakarta nggak mampu, ya. Sekarang mau sok-sokan bikin partai. Bikin partai itu susah bos. Uang butuh banyak, butuh masa, butuh semua butuh manis. Bikin partai itu tidak semudah beli ciki ya, tinggal bayar dapat dari minimarket. Susah, prosesnya panjang. Ya, saran saya Pak Anies jangan bikin partai baru dari nol, susah, berat. Lebih bagus bikin negara sendiri, terus Pak Anies diangkat sama Anaba jadi presiden. Nah itu mudah, singkat, instan. Terima kasih. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum gitu. Kalau masuk partai, pertanyaannya
Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Anies Baswedan di PHP oleh PDI Perjuangan. Anies Baswedan batal diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur Jakarta. Aduh, kasihan. Enak ya Pak Anies ya di PHP. Iya, suka ya di PHP. Makanya Pak Anies jangan suka PHP orang juga. Wes, PDIP ini kayaknya mengambil keputusan yang baik dan benar, tidak mengusung Pak Anies di Pilgub Jakarta, karena menurut saya PDIP masih banyak kadernya yang bisa dimajukan. Pak Anies ngaplo ya, kasihan ya. Aduh, kasihan. Anak apa ini pasti sedih ya melihatnya, mendengarnya ya. Di PHP terus. Wis Pak Anies mending istirahat, pensiun. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang, keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Gimana coba? Gue berharap dari pimpinan PKS semuanya, ya, ayo dong semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan, apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS? Apa sih yang diinginkan? Rakyat telah memberi suara kepada PKS, PKB, dan Nasdem. Sampai hari ini kami masih berprasangka baik. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Undang Bapak Ibu saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem. Kalau datang ke kantor PKS, mau datang atau tidak? Kalau datang ke kantor PKB, mau datang atau tidak? Jangan mengabaikan aspirasi rakyat. Kantor partai bisa diserbu oleh rakyat karena permufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara tulas, hanya demi mengabdi untuk melayani bocah karbitan istana. Siapa dia? Dia hanya mendapatkan 2,8%. Partainya tidak laku, tetapi para elit-elit partai menggendong bocah karbitan. Pertama Gibran, kedua Kaisang, yang tujuannya untuk membuat Anies dijegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Anak-anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi setiap tindakan. Orang udah keluar dari penjara, udah korup, kok lebih kaya. Iya. Jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya, keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley gitu. Kita bingung gitu. Saya melihat ada satu sistem nih Bang. Anda saya biarkan korup supaya Anda bisa saya kontrol, atau Anda saya berikan kenikmatan hidup supaya Anda lupa untuk melawan korupsi lagi gitu loh. Jadi ada dua nih. Jadi kita dibuat takut. Nah ini saya kira ya kita harus balik lagi ke soal mungkin pendidikan di rumah, keyakinan kita. Nah saya percaya satu hal gini aja Pak. Saya bilang mana anak muda kalau saya ketemu ya, percayalah sama saya,
Orang yang berintegritas dan beretos kerja tinggi itu pasti punya masa depan yang baik. Itu harus kita yakini. KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun, itu ada harganya, ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, ya diperberat, ya kan? Nah itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya, kong kali kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Ya, yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Dikeluhkan orang gitu, sampah masih di mana-mana. Kalau di depan kita betul nggak boleh sampah. Satu sungai pun kita nggak boleh sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserakan. Saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tumbuh. Negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang. Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara, anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memilih negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit. Dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu jalan, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai DPR dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin. Apa gereja? Ini apa? Kok saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat, tau gak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga.
tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga, yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat, yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya tunggu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai
gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Anies Baswedan membela Najwa Shihab, tapi saya tak yakin ini bermanfaat. Saya justru khawatir dukungan dari orang semacam Anies justru memperburuk keadaan bagi musuh. Dan selama ini memang ada spekulasi-spekulasi tentang hubungan Anies dan Najwa. Bahkan ada yang menuduh mereka berdua punya hubungan mesra. Bagaimanapun itu sering diucapkan sebagai rumor warung kopi. Dan ketika sekarang Anies terlihat turun tangan membela Najwa, sementara Najwa sendiri diam saja, ini justru dijadikan bukti bahwa Anies adalah pahlawan yang akan menyelamatkan Najwa karena hubungan khusus mereka. Yang menyerang Najwa jelas adalah para pendukung Jokowi dan mungkin juga pendukung Prabowo. Tapi mereka juga memandang Anies, mereka marah karena mereka menganggap Najwa untuk kesekian kalinya menyudutkan atau bahkan melecehkan Jokowi. Sebelum lebih jauh, saya jelaskan dulu konteks peristiwanya ya. Kemarahan terhadap Najwa ini terjadi gara-gara pekan lalu, Najwa mengeluarkan celetukan yang terkesan nyinyir saat Jokowi pulang ke Solo setelah 10 tahun memimpin Indonesia. Saat Jokowi dan Iriana menaiki pesawat, tiba-tiba saja Najwa bilang, Pak Jokowi itu nebeng pesawat TNI AU. Najwa kemudian memang mengoreksinya setelah diingatkan oleh sesama host di dekatnya. Tapi penyebutan kata nebeng ini punya implikasi serius. Najwa dan kawan-kawannya menyiarkan langsung kepulangan Jokowi dan istri yang diantarkan secara khusus dengan pesawat Boeing milik TNI AU dan diantar oleh Panglima TNI hingga Kapolri. Dengan segera orang teringat pada kasus putra Jokowi Kaisang Pangarep. Kaisang kan sampai merasa harus datang ke KPK untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa dia menerima gratifikasi naik jet pribadi ke Amerika. Banyak pihak, terutama pembenci Jokowi, yang kemudian menggunakan kata nebeng itu untuk menyindir keluarga Jokowi. Jokowi sendiri semula dengan rendah hati berencana pulang ke Solo dengan menggunakan pesawat komersial biasa. Tapi Presiden Prabowo yang memutuskan bahwa pendahulunya itu harus pulang dengan sebuah cara yang terhormat. Di KPK, Kaisang menjelaskan bahwa itu bukan gratifikasi karena dia bersama istrinya Erina Gudono nebeng temannya pemilik jet pribadi yang sedang berkunjung ke Amerika. Jadi kalau sekarang Najwa menyebut kata nebeng terhadap kepulangan Jokowi, itu jelas dianggap sebagai bagian dari orkestrasi pelecehan sang mantan presiden yang memang terus berlangsung sampai saat ini. Kalau sekarang Najwa dengan mudah menyebut bahwa Jokowi itu nebeng TNI, bisa dipahami juga kalau ada begitu banyak orang marah. Dia disebut sebagai Ratu Nebeng. Dan ada pula aksi membakar buku-buku karya Najwa seperti Catatan Najwa, Mantra Layar Kaca, dan berguru news anchor pada Najwa Shihab. Najwa sih diam saja. Tapi di saat inilah Anies turun tangan. Saya khawatir Anies sama sekali tidak menetralisir keadaan. Anies membela Najwa melalui cuitannya di Twitter X pada 29 Oktober. Anies berkomentar, terutama tentang aksi pembakaran buku-buku Najwa oleh mereka yang marah pada sang jurnalis aktivis. Ejekan nebeng itu memang sama sekali nggak pantas. Kepulangan Jokowi dengan menggunakan pesawat TNI dengan dikawal pesawat tempur itu adalah sebuah perjalanan yang dirancang secara serius oleh pemerintahan Prabowo.
Ini adalah sebuah perjalanan resmi untuk menghormati Jokowi yang selama 10 tahun terakhir sudah secara sungguh-sungguh membangun kemajuan Indonesia. Kita semua tahu Anies pintar berkata-kata, tapi terus terang ungkapan Anies kali ini terasa sangat berlebihan. Buku-buku Najwa dibakar karena kemarahan orang terhadap kenyinyiran Najwa, bukan karena mereka hendak menghentikan penyebaran gagasan Najwa. Yang diprotes adalah ucapan Najwa bahwa Jokowi nebeng TNI, seperti Kaisang nebeng temannya. Tidak ada yang lebih substantif daripada itu. Jurnalis mampu membangun gambaran tentang apa yang dianggap sebagai kebenaran dalam realitas hidup ini. Saya rasa Najwa pun memiliki kesadaran itu. Karena itu mungkin dia dulu keluar dari Metro TV dan membangun narasi. Itu bukan cuma soal pemasukan yang lebih besar. Tapi lebih dari itu, Najwa sadar bahwa dia perlu menjadi seorang pencerah, mengajak publik untuk melihat Indonesia dengan cara yang ia percaya. Ketika Najwa menyebut kata nebeng, saya yakin itu sekedar ungkapan spontan yang tidak dipikirkan agak matang. Itu begitu saja keluar dari mulut Najwa. Dan itu mencerminkan kesinisan Najwa terhadap Jokowi. Bukan sebuah protes substantif terhadap kebijakan atau sikap politik Jokowi. Menurut saya disitulah duduk perkaranya. Tapi menjadi persoalan ketika Najwa sekarang nampaknya bukan sedang memperjuangkan kebenaran. Dia lebih terlihat membangun kebenaran yang sejalan dengan kepentingan dirinya, kelompoknya, perusahaannya, pemodalnya, atau juga orang-orang politik yang dia bela. Najwa perlu membangun image sebagai jurnalis aktivis yang bukan saja aktif menyerang dan nyinyir terhadap salah satu pihak seraya bungkam terhadap kesalahan-kesalahan pihak lain yang mungkin sebenarnya lebih runyam. Karena saya percaya Indonesia jangan sampai kehilangan Najwa, the real Najwa. Saya rasa sebaiknya Najwa kembali menjadi seorang jurnalis aktivis yang memperjuangkan kebenaran. Dia tidak perlu berada di dalam hiruk-pikuk tarik-menarik politik Indonesia yang bisa sangat menyesatkan. Mudah-mudahan Najwa bersedia belajar dari peristiwa ini. Dan mudah-mudahan Anies juga sadar tentang arti penting membela dengan jalan yang benar. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OPOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden. Berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, ormas khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.